ekonomi itu ada rasionalitasnya, ada metodologi, tetapi mesti dituntun juga secara ideologis. Kan itu intinya kan. Kan Indonesia mengambil riwayat Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri. Berupaya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu dipenuhi lebih dahulu itu. Dan itu yang memungkinkan kita berpikir bahwa fondasi ekonomi Indonesia itu hari-hari ini jauh dari ideal yang diminta oleh Bung Karno. 8% itu kita mesti hitung, 8% artinya akan ada padat modal tuh. Di mana-mana tuh pertumbuhan tinggi itu tidak mengandalkan padat karya, pasti padat modal. Padat modal itu langsung kita hitung efek ecological footprintnya berapa misalnya. Mempercepat industri itu artinya menambah asap. Cost to recovery-nya. Cost itu ya. Jadi semua itu yang harusnya dibuka. Presiden Prabowo mesti terangkan bahwa dia berupaya untuk menghasilkan kebijakan yang sifatnya humanis itu, atau sebut aja berupaya untuk memakmurkan rakyat, sosialistik lah istilahnya itu, makan siang, perubahan, apa namanya, sekolah rakyat segala macam. Tetapi sumber pertumbuhannya dari mana? Itu poinnya tuh. Kalau nggak ada ya terpaksa ngutang lagi kan. Dan nggak mungkin kita berhutang untuk hal-hal yang konsumtif kan. Kan makan siang bergizi kan nggak mungkin kita minta utang, dari mana untungnya makan siang itu kan. Karena kan pergerak pertumbuhan itu tadi cuma ada 3, yang terakhir itu yang pinjaman. Tapi konsumsi publik, lalu FDI. Nah, kalau merujuk pada data yang ada, hampir 96% tenaga kerja, angkatan kerja kita itu diserap oleh sektor-sektor menengah. UKM misalnya gitu loh. Jadi tidak sebanding dengan besarnya investasi yang masuk dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, di sini bagaimana kita melihat ada senario yang benar nih untuk kita betul-betul nanti bisa tidak terjerembab dalam bonus demografi. Ya, itu bahayanya di situ. Kehati-hatian jelas mesti ada di situ. Kecermatan untuk membandingkan antara growth dan equality. Nah, kepekaan itu yang belum terlihat sekarang kan. Jadi kita mau lihat loh, kelas menengah yang jadi andalan, jadi buffer demokrasi, jadi sumber konsumsi dalam negeri itu berapa persen sekarang, tinggal dari 43% drop tinggal 18% itu. 9,3 juta udah terlempar. Itu udah habis segala macam. Dan itu berarti dia nggak bisa dipajaki lagi itu. PHK artinya industri itu deindustrialisasi, nggak ada orang mau bayar pajak dengan cara itu. Saya baca mungkin kemarin itu ada berita dari